Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ta'ala wa syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ya? إمام عظيم وعارف سعيد من أعلم القوم الذين شيخ نعطينا سكندل رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Istaghil bi isa'atika an isa'ati ghairika. Kalau di kitab saya sudah dijudulkan Istaghil bi isa'atika an isa'ati ghairika. Sibuklah engkau dengan kesalahan-kesalahanmu, jangan sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Kafa bika jahlan nadharuka ila saghiri isa'ati ghairika wa tu'amika an kabiri isa'atika. Jadi kafa bika jahlan. Ini dia memulainya dengan kafa bika jahlan. Cukup bagimu kebodohan. Cukup bagimu kebodohan. Apa? Nadharuka ila saghiri isa'ati ghairika. Melihatnya kamu pada kecilnya kesalahan yang ada pada orang lain. Wa tu'amika an kabiri isa'atika. Membutakan kamu dari kesalahan yang besar yang ada pada dirimu. Jadi seperti gini, supaya ada pepatah itu apa? Yang semut di seberang, apa gimana pepatahnya? Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi, maka kalau kita seperti itu, sungguh cukup bagimu kebodohan. Melihat kesalahan kecil pada orang lain, oh ini harusnya begitu kan? Tapi malah membutakan. Kita yang punya masalah yang besar, kita punya salah yang besar, buta, nggak ngelihat kesalahan di diri, tapi kesalahan kecil pada orang lain kelihatan. Ya Allah, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi ada dulu kalau rapat itu, saya jadi ingat, kalau rapat itu, ayo mengevaluasi diri masing-masing. Jangan dievaluasi. Kamu Pak Nando seminggu ini bolos 2 kali gitu. Itu berarti dievaluasi. Jadi kesalahan Pak Nando itu nampak gedang. Padahal yang 5 hari masuk, gara-gara 2 hari, 5 harinya nggak kelihatan. Itu namanya apa? Kesalahan kecil pada diri orang lain nampak besar. Kesalahan besar pada diri kita tidak nampak. Maka dulu kalau rapat pengurus itu, ayo kita mengevaluasi diri. Kira-kira selama ini apa? Ya, saya 2 hari ini nggak masuk, 2 hari nggak masuk karena ngurusi istri, karena gini gitu. Jadi mengevaluasi dirinya. Ya. Karena apa? Karena ya memang takut tersinggung ya. Kalau udah tersinggung kan, yo kayak kemarin kan. Kita jangan sebelumnya itu kita jangan berbuat maksiat, juga jangan dekat-dekat orang yang maksiat, tapi doakan mereka orang yang berbuat maksiat. Dilarang berbuat maksiat, jangan dekat-dekat dengan orang yang bermaksiat, doakan orang yang bermaksiat. Ini kita banyak mencelanya. Ya Allah, Nah ini apa? Kafa bika jahlan nadharuka ila sohiri isa'ati ghairika. Sungguh cukup bagimu kebodohan jika kamu melihat
kesalahan kecil pada orang lain, ya, tapi membutakan kesalahan besar kepada diri. Kita nggak kelihatan lah salah kita, yang ada salah dia. Yang ada salah dia. Masya Allah, ya. Alhamdulillah ini kali ini harus dilatih kita nih. Harus apa? Harus dilatih nih. Harus dilatih. Kemudian la tantakid 'ala nasi bidhahir syar'i wa la tunkir 'alaihim fala khutiban nasu al-yawma bima kanat 'alaihi as-sahabatu was-salafu as-salihu lam yastati'u li anna ulaika hujajullahi 'ala khalqihi. Jadi la tankid 'ala nas. Nah ini lagi nih. Jangan kamu kritik manusia dengan dohirnya syariat, dengan apa? Dengan syariat, ya, dengan tolak ukurnya syariat. Wala tunkir alaihim, dan juga jangan mengingkari mereka. Aja gini. Dulu zaman-zaman awal-awal saya pulang dari pondok, itu kan kenceng itu apa namanya? Kuat ya. Semangatnya kuat. Sehingga kalau ada orang yang menurut saya itu tidak sesuai dengan syariat, itu langsung kalau bid'ah enggak, sesat. Kalau bid'ah itu karena itu ini enggak boleh lah tankid 'alan nas gitu syar'i. Ya. Ya memang kalau orang-orang tasawuf itu melihatnya memang enggak dohirnya yang dilihat. Ya bayangkan tadi ya, orang berbuat maksiat aja kita suruh doakan. Ya. Tapi kalau melihat syariat apa? Jihad. Sikat kan gitu. Ya benar ya Allah ya. Jangan. Falau khutiban nasu al-yawma bima kana alaihi as-sahabatu was-salafu as-salihu lam yastati. Karena andai kata manusia pada zaman ini al-yawma bima kana ya dinasehati, andai kata dinasehati ya, kemudian diberikan ya nasihat begitu, maka ya harusnya dengan nasihat apa ya, sahabat orang-orang salafus sholih lam yastati'u, nggak mampu ya. Ya. Li'anna ulaika hujjatullahi 'ala khalqi. Karena apa? Harusnya itu yang jadi standar itu sahabat, kemudian apa? Salafus sholih. Karena sahabat salafusnya adalah dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yastati, enggak mampu kita. Ya. Ya. Coba kalau dulu Rasulullah punya sahabat namanya Abu Bakar. Orang-orang yang dekat sama Rasulullah justru takutnya kan lebih besar kan? Lebih besar. Kemudian zamannya tabi'in. Terus ke salafus sholih. Nah, kalau standarnya itu semua, kita tidak ada apa-apanya, Pak. Nggak mampu, sama sekali nggak mampu. Maka ya memang jangankan nasihat, ya jangankan apa? Nasihat. Atau dia kita mau gimana? Ya, maka ini ada satu keterangan, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma umira bihi halaka. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya di antara kalian nanti itu ada satu masa atau satu zaman, barang siapa di antara kalian itu meninggalkan 1/10 dari apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya, meninggalkan 1/10 ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya amar ma'rufnya ditinggalkan, ya, 1/10 halaka, rusak kita, hancur kita. Nah, kita udah berapa banyak meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya? Ada 1/10-nya. Kira-kira ya, apa? Rusak ini, hancur ini ya. Tsumma ya'ti zamanun man amila minkum bi usri ma umira bihi naja. Nah, kemudian nanti juga ada zaman ya, yang barang siapa mengamalkan 1/10-nya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi orang yang selamat ya, 1/10. Nah, ini lebih kepada kemarin saya diskusi sama Gus Koni,
Maksudnya yang ma'ruf itu apa? Itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita nimbang-nimbang sendiri saja. Kira-kira amar ma'ruf kita 1/10-nya ada enggak? Ya. Nahi mungkar, ya, perintah yang dilarang ada enggak? 1/10-nya kita kerjakan. Kita ngelawan. Jadi ya Allah ya, kalau kayak gitu tuh kayaknya nggak pantas kita masuk ahli surga ya. Makanya siapa yang doa itu besar, ilahi lastulil firdausi bunawas ya. Ayo. Kan gitu kan. Ayo memang kalau dilihat-lihat ini standar kita apa? Apalagi kalau distandarkan dengan nasihat-nasihat yang ada pada para sahabat, para tabi'in, para salafus sholih. Salafus sholih itu bukan yang mengklaim itu yang tadi Bang Arif ngomong bid'ah ya. Jadi urutannya gini urutannya. Sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, baru salafus sholih. Bukan salafus sholih yang standarnya bid'ah bukan ya. Kalau kita ngacunya kepada beliau-beliau itu lam yastati wah blas ora sanggup blas kita nih. Jadi orang-orang potongan kita masuk surga. Mulane lek ngene iki yo gondelan apa namanya? Gandulan sama para salafus sholih. Termasuk kita punya guru punya guru terus sampai akhirnya ke tabi'in, sampainya ke tabi'in, sampai akhirnya ke sahabat, sampai ke Rasul. Ya itulah yang kita harapkan sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau ngarep-ngarep iki ya ora iso. Gimana coba? 1/10 sedikit saja ya. Mudah-mudahan ya dengan ngaji ini, dengan kita berada di komunitas yang saling mengingatkan kebaikan, saling mengajak takwa, saling berwasiat sabar, insyaallah menjadi jalan thariqah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan. Kemudian mithalud dunya inda arbabil basair. Ini ada perumpamaan dunia di hadapan orang-orang yang memiliki mata batin. Ya, arbabil basair. Jadi memiliki apa namanya? Ya, mata hati ya, kalau ini mata hati. Dunia di sisi orang yang memiliki mata hati itu seperti apa? Kajifatin adkhalatil kilabu khawratimaha fiha. Ara'aita idza ghamasa rajulun famahu fi jifatin afama ta'ibu alaihi. Dunia itu di sisi orang-orang yang memiliki basirah, memiliki hati yang bisa melihat, ya, bisa mata hati yang melihat Allah, mata hati yang jernih, ya, mata hati yang sudah muhadarah, mata hati yang musyahadah dengan Allah, ya. Dunia itu seperti bangkai, ya, bangkai yang apa? Berada di, kalau anjing itu apa namanya? Tongor ya. Mulutnya anjing itu apa namanya kalau bahasa anjing itu? Apa? Dunia itu seperti bangkai yang ada di moncongnya anjing. Hah? Diindus-indus itu. itu bangkai yang diindus-indus sama anjing. Itu kalau dunia menurut orang yang sudah basi. Nah, terus ara'aita idza ghamasa rajulun famu fi jifatin, apakah engkau melihat apabila seorang lelaki atau seseorang yang di mulutnya itu ada bangkainya. Pernah lihat atau bayangkan saja kalau nggak pernah lihat ya, gambarkan saja. Ada laki-laki atau seseorang yang di mulutnya itu ada bangkai yang seperti anjing mengendus bangkai tadi, dan itu bangkainya ada di mulutnya orang itu. Apa mataibu ali? Ya, apakah itu bukan sebuah apa? Ya, sebuah cacat, sebuah apa namanya? Ya, sebuah hal yang sangat nista. Ya. Jadi dunia ini rano popo nih Pak Lando. Jadi orang kerja yo, yang penting sih iso nyawang istri, ya, iso melihat istri senyum, nah, atau senyum nggak senyum ini pokoknya sendiri bocor syukur alhamdulillah loh. Tadi itu ada orang datang ke sini minta istri, ya.
minta istri. Ya, saya bilang sunat dulu lah. Saya minta istri Ustaz katanya. Nah? Jadi itu ukur. Nah, karena ini dunia bagi orang-orang yang basair itu ya Allah. Ya. Ayo orang ngomong seperti bangkai yang ada di diendus di mulutnya, hidungnya apa anjing. Ya Allah. Ya. Fa idza kana al-haqq subhanahu wa ta'ala qad ja'ala mizanan lil bai'i wasyara'i apa ma ja'ala mizanan lil haqa'iq. Nah, sekarang ya, apabila Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan timbangan bagi orang yang jual beli, ya, lil bai' wasyara' ya, adul tinuku jual beli gitu. Ya. Apa ma ja'ala mizanan lil haqa'iq? Apakah tidak juga Allah menciptakan atau menjadikan timbangan untuk hak-hak, untuk kebenaran-kebenaran. Kan yo menjadikan juga kan, Allah punya timbangan juga kan. Maka ada banyak ayat itu yang misalkan ya, yang barang siapa yang beramal sekecil zarah saja maka akan dibalas. Kalau sekecil biji itu kan, ya, darah itu yang paling kecil ya, partikel-partikel yang kecil atom apa namanya ya. Darah itu kan tetap dibalas. Apa ayatnya itu? Yang di idza zulzilatil wa may ya'mal mithqala dzarratin yara wa may ya'mal mithqala dzarratin kan itu timbangan, ada juga. Ibarat orang mau jual beli kan mesti harus memperhatikan timbang. Maka kita dalam kehidupan pun harus nimbang-nimbang juga. Oh ini nggak baik, oh itu tidak baik, oh ini baik. Sehingga kita punya tahu, ya. Tahu. Ya. Coba kira-kira kalau anjing dikasih minyak wangi dindus nggak kira-kira? Dimakan nggak kira-kira? Dimakan nggak kira-kira? Enggak ya. Jadi kita tuh juga sama mengendu. Oh ini baik, oh ini buruk. Ya jadikan timbang. Ya. Jadi ayo kita tanyakan. Al-mutanajjisu al-qadimu, al-mutanajjisul qadami ya, bukan qadim, qadami. Al-mutanajjisul qadami kaki yang kena najis. Jadi kaki yang kena najis. Qadam itu gelamaan kalau orang kiai-kiai saya mengatakan mutanajjis yang kena najis. Kaki yang kena najis, layas luhu lil muhadharati. Kaki yang kena najis saja itu tidak pantas untuk hadir, untuk bertemu dengan gini kita lagi ini. Lah Pak Nando kakinya ada najisnya. Ini enggak pantas loh di sini loh. Risih kan? Harus diapain dulu? Cuci dulu. Kalau perlu pakai, habis dicuci bersih, najisnya dihilangkan pakai sabun ya. Ya. La yaslu lil muhadharah. Jadi enggak pantas untuk bisa hadir, apalagi hadir di hadapan Allah. Fa kaifa biman tanajjasa fa'muhu? Bagaimana dengan orang-orang yang mulutnya tadi itu kena najis, yang ada najisnya seperti anjing yang tadi menggembus-gembus di mulutnya itu ada bangkai. Oh, ini maksud tenang ya. Berarti mana? Artinya apa? Ayo kita bersihkan kotoran-kotoran kita. Jangan sampai karena kita sibuk menilai kesalahan-kesalahan orang, ya, sehingga kesalahan-kesalahan kita ini tampak tidak ada. Padahal kesalahan kita lebih besar dari mereka. Jadi udah nggak usah dihukumi mereka, nggak usah kita sibuk dengan mereka, ya, nggak usah. Jadi kalau kita sibuk dengan orang lain, menimbang-nimbang orang lain, akhirnya kita lupa dengan kita sendiri. Sehingga apa? Kita banyak kena najis, tapi kita lupa tidak membersihkan najis-najis yang ada di kita. Lah kalau sudah kayak gitu, bagaimana kita bisa hadir di hadapan Allah? Wong kita penuh dengan najis. Ya Allah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa kaifa biman tanajjasa famuhu? Ya Allah. Ini temanya ya sudah sampai sini. Man khona hana, ya. Man khona hana, ya. Insyaallah minggu yang akan datang ya. Barang siapa yang berkhianat, ya dia akan abur, dia akan
Lalu kalau kita maksud sudah ada ini sudah ada Satu paragraf lagi. Satu paragraf lagi. Ya, saya ngikuti ini aja. Ya Allah ya. Jadi mudah-mudahan apa ya namanya mutanaji gini, mutanaji itu barang yang bisa dibersihkan. Ini barang suci, ini barang nempel. Ini namanya mutanaji. Artinya apa ya? Kita yang sering ketempelan najis, kotoran-kotoran apa macam tadi terkhususnya adalah omongan-omongan ya, menilai kesalahan orang sehingga membutakan pada diri kita melihat kesalahan kita. Ayo kita bersihkan biar kita juga bisa asik ya, bisa asik bersama dengan Allah seperti ceritanya Robiah Al-Adawiyah ya. Robiah Al-Adawiyah itu waliyah ya, wali perempuan yang sangat miskin sekali, sangat miskin sekali. Dan kekasihnya itu kayaknya luar biasa, maha kaya kekasihnya. Hingga satu ketika malam-malam pencuri datang ke rumahnya Pak Nando. Begitu datang, datang. Terus ditanya, kamu mau ngapain? Aku mau mencuri kamu. Loh, kamu nggak tahu kalau kekasihku itu maha kaya. Kalau kamu kesini, aku nggak punya apa-apa. Saya puasa tadi, ucap hari itu puasa, Robiah Al-Adawiyah. Saya puasa saja tadi bukannya cuma air sejilat. Nggak ada apa-apa yang dimakan saya. Loh kok kamu malah mau mencuri di rumah ini? Ada. Mau sahur saya tunjukkan kamu. Kekasih saya itu maha kaya. Saya kalau bersama dia itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasihnya Gusti Allah Subhanahu. Lah langsung maling itu sadar Pak. Maling itu langsung nangis, wah nangis saja dijadinya. Lalu Robiah Al-Adawiyah ini iri. Ya Allah, aku bermalam-malam tiap malam bermunajat sama engkau, aku belum bisa merasakan manisnya seperti maling ini yang baru sekali kok langsung bisa diberikan rahmat, berikan hidayah ya Allah. Ya, jadi memang kalau para wali-wali gitu ya Bu, ya kalau kita setidaknya nggak begitu ya jangan sampai melalaikan kewajiban ya. Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya sepunya ojo nganti meninggalkan ibadah wajib kita. Wis ngono kuwi seneng karo ngaji, seneng sama ilmu, insyaallah. Ya, insyaallah itu jadi thariqah. Ya, guru saya punya guru itu ya, beliau ikut thariqah, Tapi thariqah yang beliau munculkan itu ngaji. Bukan thariqah yang ini. Ya, thariqah yang pada umum, tapi ngaji semua. Sampai kalau sowan itu pasti Gus ditanya ngajar apa, itu pasti itu. Enggak ada pertanyaan yang lain selain lu ngajar di mana gitu. Ada Gus Arif ngajar di Rubat. Warung. Itu. Jadi thariqah sebagai thariqah memang ngaji, belajar. Ngaji itu thariqah karena ada dua orang yang punya kedudukan yang sangat mulia. Yang pertama adalah al-mu'allim, orang yang mengajar. Yang kedua adalah al-muta'allim, orang yang belajar. Dua kedudukan orang ini luar biasa. Kedudukan yang amat sangat luar biasa. Sampai malaikat, ikan di laut, ya, ikan di air, semut, itu semua itu mendoakan kita. Kita nggak berdoa, mereka malah yang mendoakan kita. Ya, makanya Gus Bahar kan sering aku jarang berdoa. Karena apa? Sudah banyak didoakan malaikat. Karena senang mengajar. Ya, Mbah Mun itu thariqahnya mengajar yang digaung-gaungkan. Apa Masul mengajar, apa Mukasasib guru saya ya mengajar. Ya, enggak beliau senang sekali dengan mengajar. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Pesannya beliau lazilta tholiban. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, lazilta tholiban. Jangan pernah berhenti menjadi santri. Mudah-mudahan kita ya bisa istiqomah, bisa lebih banyak ya mendapatkan barokah ilmu yang manfaat ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.